Selamat siang, Mas Rifan. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bisa saya wawancarai. Eh, Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh budaya pop terhadap kaum muda. Di sini matkul yang saya pelajari adalah komunikasi lintas budaya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana komunikasi lintas budaya itu bisa memberikan manfaat untuk kita agar kita bisa tidak terbawa pengaruh buruk terhadap budaya luar. Saya memilih topik ini karena budaya pop sangat relevan dengan kehidupan kaum muda di era globalisasi saat ini. Nah, budaya pop itu tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga membentuk dinamika sosial dan hubungan antar budaya. Nah, beberapa contohnya itu adalah fenomena K-pop. Nah, pengaruh K-pop di seluruh dunia itu menunjukkan bagaimana K-pop atau Korea Selatan itu berhasil menembus batas geografis dan budaya. Nah, fans K-pop sering mempelajari bahasa Korea, memahami tradisi Korea, dan bahkan mengunjungi negara tersebut yang menunjukkan interaksi lintas budaya yang positif. Nah, yang kedua itu contohnya adalah film dan serial. Nah, film seperti Black Panther itu mengangkat tema keberagaman budaya Afrika dan meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya representasi budaya. Nah, topik ini penting karena membantu memahami bagaimana kaum muda dapat menjadi agen perubahan melalui interaksi lintas budaya yang positif. Nah, selain itu, penelitian tentang pengaruh budaya pop dapat memberikan wawasan tentang bagaimana memanfaatkan tren global untuk mempromosikan keberagaman budaya tanpa kehilangan identitas lokal. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengaruh budaya pop terhadap kaum muda. Nah, budaya pop atau budaya populer itu mencakup tren hiburan, musik, dan media yang seringkali mendominasi kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama kaum muda. Budaya pop itu mempengaruhi cara kaum muda berpikir, berperilaku, berinteraksi dengan lingkungan. Nah, pengaruh seperti ini mencakup berbagai aspek, seperti diantaranya yang pertama itu ada identitas dan gaya hidup. Nah, budaya pop itu memberikan simbol-simbol dan nilai-nilai yang membantu kaum muda membentuk identitas mereka. Misalnya, preferensi terhadap genre musik tertentu seperti K-pop atau hip hop seringkali menjadi cara kaum muda mengekspresikan diri mereka sendiri. Nah, yang kedua itu ada pandangan terhadap dunia. Melalui film, media sosial, dan konten digital, budaya pop itu menyebarkan nilai-nilai global seperti keberagaman, kesetaraan gender, dan kebebasan berekspresi. Namun, budaya pop juga dapat menciptakan standar kecantikan atau kesuksesan yang tidak realistis, yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri kaum muda. Jadi mereka itu lebih melihat budaya pop, tetapi tidak mementingkan, tapi tidak melihat diri mereka sendiri. Jadi mereka menstandarisasi budaya pop itu sebagai standar sosial yang mungkin bisa mereka contoh. Nah, yang ketiga itu ada interaksi sosial. Nah, media sosial sebagai saluran utama budaya pop memungkinkan kaum muda dari berbagai latar belakang untuk berkomunikasi dan mencari berbagai ide. Nah, hal ini memperkuat interaksi lintas budaya. Juga dapat memunculkan konflik budaya jika tidak dikelola dengan baik. Jadi, selain kita memilah, kita juga harus mengelolanya dengan baik. Jadi, jangan asal menerima budaya-budaya dari luar tanpa kita kelola dengan baik. Nah, di sini ada keterkaitan dengan komunikasi lintas budaya. Dari seberapa lama matkul ini yang sudah saya pelajari, keterkaitannya yaitu dalam konteks komunikasi lintas budaya ini, budaya pop itu menjadi media yang menjembatani perbedaan budaya. Kaum muda yang terpapar budaya pop global cenderung lebih toleran terhadap budaya lain, karena mereka mengenal elemen-elemen budaya tersebut melalui musik, film, atau fashion. Namun proses ini tidak selalu mulus. Budaya pop tidak dapat membawa tantangan seperti stereotip tertentu tanpa memahami maknanya secara mendalam. Jadi misalnya penggunaan pakaian tradisional sebagai trend fashion dapat menimbulkan kritik tentang apropriasi budaya. Nah, komunikasi lintas budaya juga menjadi penting untuk memastikan bahwa penerimaan budaya pop dilakukan dengan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Dengan memahami kerangka komunikasi lintas budaya,
kaum muda dapat belajar menghormati perbedaan budaya sambil tetap menikmati elemen-elemen budaya pop. Nah, mungkin segitu aja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya mau sedikit wawancara terhadap Mas Rifan. Boleh sebelumnya Mas Rifan perkenalkan diri dulu. Boleh, thank you Mas Jonsi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifan. Saya salah satu karyawan yang bekerja atau bergerak di bidang entertain. Jadi bisa dibilang sedikit paham ya tentang pengaruh daripada K-pop ini atau pengaruh daripada musik pop ya di Indonesia terutama. Ya, thank you Mas Jonsi. Terima kasih Mas Uh, Rifan. Langsung aja kita menanyakan pertanyaan yang pertama ya. Boleh. Menurut Mas Rifan itu eh, bagaimana sih budaya pop seperti musik, film, atau media sosial itu mempengaruhi cara kaum muda membentuk identitas dan pandangan mereka terhadap dunia ini? Oke, ini menarik sekali ya pertanyaannya. Ya memang betul ya, budaya pop itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kaum muda tentunya ya. Terutama dalam membentuk identitas mereka. Semisal, musik seperti K-pop atau hip hop tidak hanya menjadi referensi hiburan, tetapi juga simbol ekspresi diri. Banyak kaum muda yang terinspirasi oleh gaya busana, pola pikir, atau bahkan nilai-nilai yang disampaikan oleh idola mereka. Di sisi lain, media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan budaya pop ini. Platform seperti TikTok dan Instagram menjadi ruang di mana kaum muda terpapar tren global dan lokal secara bersamaan ini. Hal ini membentuk mereka memahami keberagaman dunia, tetapi terkadang juga menimbulkan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan standar tertentu yang seringkali tidak realistis. Sebagai contoh, saya memasukkan di sini banyak anak muda yang mengadopsi tren kecantikan dari budaya pop barat atau Korea yang bisa memengaruhi secara mereka memandang tubuh dan kepercayaan diri mereka. Namun budaya pop juga memberikan wawasan tentang nilai-nilai seperti keberanian, kebebasan berekspresi, dan solidaritas yang positif. Yang positif. Sorry, sebelumnya di industri pop ini sendiri ya, di industri entertainment ini memang pop sangat-sangat berpengaruh, banyak berpengaruh gitu terhadap tren yang ada, gaya busana, gaya gaya hidup lah, sampai gaya berbicara, gaya gestur berbicara itu sangat-sangat uh, mendominasi bahkan ya di era sekarang dari kiblat pop pop sendiri. Menurut saya seperti itu sih. K-pop ini sangat berpengaruh sekali budaya pop terhadap eh, anak muda ini di generasi globalisasi saat ini ya Mas Rifan ya. Betul sekali, betul sekali. Itu sangat-sangat terasa, sangat-sangat bisa dilihat dari keseruan kita bermain sosial media contohnya. Oke, terima kasih Mas Rifan atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dalam konteks komunikasi lintas budaya ini, apakah Mas Rifan itu melihat budaya pop lebih banyak memberikan dampak positif seperti meningkatkan toleransi budaya atau justru malah memunculkan tantangan, nah seperti stereotip budaya. Nah itu mengapa? Oke, selalu ya menarik ya ketika kita membahas dampak positif dan negatif itu akan selalu ada dalam bentuk tren apapun dan di masa manapun gitu pasti ada dampak positif dan negatif. Dan menurut saya budaya pop memiliki dampak yang positif yang sangat signifikan dalam meningkatkan toleransi budaya meskipun tantangannya tetap ada. Misal, melalui budaya pop kaum muda dapat belajar tentang budaya lain dengan cara yang menyenangkan tentunya melalui musik ya contohnya seperti K-pop membuat penggemarnya tertarik untuk mempelajari bahasa Korea contohnya atau memahami budaya Koreanya itu sendiri lebih dalam. Lalu film-film internasional contohnya juga membantu mempromosikan keberagaman dan menghormati perbedaan. Jadi kita bisa melihat ya contoh-contoh dari musik, kita bisa menyukainya, terus kita jadi bisa belajar bahasa Korea misal. Kalau dari film-film yang entertain atau tentang pop itu kita bisa belajar tentang budayanya mereka misalnya gitu. Nah itu kan sangat 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 positif ya.
Namun di sisi lain juga ada sisi negatifnya. Terkadang budaya pop memperkuat stereotip atau menyederhanakan elemen budaya tertentu untuk tujuan komersial. Sebagai contoh, penggunaan elemen budaya tradisional dan fashion tanpa memahami makna aslinya sering dianggap sebagai appropriation budaya. Jadi saya melihat bahwa kunci untuk memaksimalkan dampak positif budaya pop adalah pendidikan. Jika kaum muda diberi pemahaman tentang komunikasi lintas budaya, maka akan lebih mampu mengapresiasi budaya lain tanpa harus merusaknya. Jadi meskipun ada tantangan, saya optimis bahwa budaya pop dapat menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan inklusi dan saling pengertian di dunia global saat ini. Mungkin seperti itu, kurang lebih dampak positif dan negatifnya tentu pasti ada, seperti yang saya jabarkan tadi. Ya, sudah sangat jelas sekali penjelasan dari Mas Rifan. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat bagus, Mas. Eh, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya, Mas Rifan. Sudah bisa saya wawancarai sebagai narasumber. Mungkin dengan ini saya mau menutup sesi wawancara ini. Terima kasih sekali lagi, Mas Rifan. Ya, oke, sama-sama, Gunti. Thank you.